Siap, baik kita halo dan selamat pagi Startup People. Kembali lagi bersama dengan Putri Maharani tentunya di Startup Clinic RBTV yang bisa teman-teman saksikan setiap hari Rabu pukul 9 hingga 9.30 pagi. Dan tentunya kami akan mengajak teman-teman untuk bergabung ya di 027444776666 dan kami akan juga tentunya akan memberikan informasi ataupun juga tips mengenai startup terbaru nih setiap minggunya. Dan spesial sekali pada pagi hari ini ya, Putri akan berbincang bersama dengan Mas Dimas D. Pramana Putra selaku Country Head of Livevite dan juga Mbak Gabriela Aritonang selaku Marketing Manager of Livevite untuk membicarakan mengenai how to find passion to prepare yourself enter the business world gitu ya. Kita tahu sekarang memang kayak passion itu tuh menjadi satu hal yang penting nih ketika kita akan mempersiapkan dunia pekerjaan gitu ya, dan pengennya sih bekerja sesuai dengan passionnya. Dan sudah hadir langsung bersama dengan Putri pada pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Mbak Gabriel dan juga Mas Dimas ya. Pagi, Mbak Gaby ya. Gaby ya. Bisa. Gitu, oke. Apa kabar nih Mas, Mbak? Wah, baik. Semangat. Semangat. Ya, senang banget loh pagi hari ini Putri akhirnya kedatangan langsung di studio gitu ya. Kita mau ngobrolin tentang how to find passion ya, untuk mempersiapkan juga di dunia bisnis nih seperti apa gitu ya. Tapi sebelum untuk gimana sih caranya untuk menemukan passion gitu, mungkin kita akan berbincang dulu mengenai Livevite gitu ya. Mungkin Kak Gaby bisa menjelaskan sebenarnya Livevite ini apa sih Kak? Oke, mungkin aku bisa mulai dulu ya. Jadi kita mau kenalin nih Livevite itu apa. Livevite itu profile builder pertama di dunia sih bisa aku bilang, karena kita memakai metode skill yang sudah diakui oleh UNESCO WHO juga. Dan kita headquarternya sebenarnya ada di Singapura, tapi kita expand ke Indonesia gitu karena kita pengen anak-anak Indo juga bisa gitu menemukan passion mereka seperti itu. Berarti kalau melihat juga sebenarnya ini menjadi permasalahan juga ya, teman-teman mungkin kayak bingung juga nih menemukan passionnya gitu ya. Apakah ini juga kenapa akhirnya Livevite itu akhirnya ada begitu, Mas Dimas? Mungkin dibantu dijawab juga, mungkin ada permasalahan dan akhirnya solusinya juga seperti apa? Berdasarkan riset yang terbaru saat ini, mayoritas mahasiswa di Indonesia ini mengalami salah jurusan gitu. Oke. Nah, ketika mahasiswa ini mengalami salah jurusan, maka untuk dia menjalaninya itu kadang banyak yang tidak selesai, bahkan malah menjadi stres yang berlebihan. Dan ini belum banyak disadari oleh sekolah, di mana sebagai tempat untuk mendapatkan arahan gitu bagi yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu. Maka di sini daripada nanti sudah terlanjur salah jurusan atau memang dia tidak sinkron gitu dengan passionnya, maka di sini dibutuhkan ya untuk lebih dini, pencegahan lebih dini gitu. Jadi passionnya itu apa, strengthnya itu di mana, minatnya di mana, bakatnya di mana. Jadi kita berdasarkan dari itu maka diciptakanlah ini Livevite. Wow, jadi ini benar-benar sangat membantu juga untuk teman-teman yang sekiranya pengen menemukan passion, minat bakatnya itu seperti apa. Karena kan kadang-kadang juga gimana ya, di Indonesia sendiri juga kadang-kadang masih yang kayaknya papa mama tuh pengennya kamu di sini, katakanlah misalnya gitu gitu ya. Nah ini akhirnya menjadi sebuah solusi juga nih untuk teman-teman. Jadi mungkin nanti teman-teman juga yang sedang nonton Startup People gitu ya, kayak Pah kemarin aku nonton nih gitu ya, jadi pengen tahu juga gitu. Nah kalau untuk audiensnya sendiri nih Kak Gaby, gitu, jadi dari umur berapa dan targetnya siapa nih gitu? Kalau audiens kita sebenarnya targetnya dari SMA ya. Kalau misalkan anak SMP, SD juga bisa, tapi mungkin kebanyakan masih diarahkan oleh orang tua gitu. Tapi kalau SMA kan sudah bisa menentukan jalan hidup mereka sendiri gitu. Aku maunya apa sih gitu. Itu kan udah bisa start dari SMA. Jadi bisa dibilang targetnya dari umur 16 sampai 25. Mungkin anak-anak SMA, terus mahasiswa, fresh graduate sampai early career professional gitu. Oke, berarti bisa dikatakan juga kadang-kadang ada yang waduh, aku baru tahu nih, tapi udah kadung hampir lulus gitu misalnya, tapi aku ngerasa jadi misalnya udah terlanjur pun kita masih tetap bisa untuk sekiranya ya udah deh nggak apa-apa, nggak bekerja sesuai dengan backgroundnya, tapi yang penting sesuai dengan passion kita seperti itu ya, untuk tujuannya si Livevite sendiri gitu ya. Oke, nah kalau untuk menemukan passion dan mengenali diri sendiri ini,
Ini seperti apa yang harus kita lakukan gitu, Iya. Mas Dimas? Ya, balik lagi ke tadi bahwa beberapa anak gitu memang eh, dapat pengarahan dari orang tuanya untuk kamu harus kuliah di jurusan tertentu, Yes. kamu harus menjadi ini. Dan ini beberapa kali ditemukan si anak ini sebenarnya tidak sesuai dengan passionnya, Yes. gitu kan. Tapi mereka ini susah untuk ngomong sama orang tua. Misalkan dari orang tua menyatakan kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi insinyur, sementara anaknya pengennya di dunia seni gitu. Iya. Tapi untuk menyanggah ke orang tua nih susah gitu. Kalau orang Jawa bilangnya Iya, pekewuh gitu pekewuh ya. gitu. Jadi berdasarkan apa itu? Misalkan, nah maka di situ nanti di platform kami di Levite ini ada 3 hal poin penting yang Oke. bisa menunjukkan kekuatan si anak tersebut atau kelemahan di mana. Itu ada life achievement, ada life passion dan life momennya di situ. Oke. Nah di situ jadi tinggal diisikan saja untuk tahap-tahapannya seperti apa di platform, dan nanti hasilnya akan keluar. Dan itu sebenarnya bisa ditunjukkan ke orang tua bahwa ini loh, Pak, Bu, sebenarnya saya tuh kuatnya di sini gitu. Dan Oke. mungkin bisa jadi orang tua akan legowo ya, karena Iya, anaknya oh, ternyata ternyata, oh iya gitu kan. Karena stigma yang beredar di masyarakat bahwa kalau tidak pinter matematika ya kamu anak yang kurang pintar gitu, atau mohon maaf kamu anak yang bodoh misalnya seperti itu. Tapi Iya. kan setiap anak itu punya keistimewaan masing-masing Betul. gitu. Jadi belum tentu yang pandai matematika bisa melukis, atau belum tentu yang pandai nyanyi gitu bisa diarahkan. Cuman kita berdasarkan data-data yang ada, jadi di situ bisa untuk menyampaikan ke orang tuanya atau ke gurunya atau ke temannya bahkan seperti itu. Kayaknya kita Oke. bisa bilang value-nya Levite di situ gitu. Oke. Kita mau value orang dengan siapa dia sebenarnya gitu, bukan dari stigma masyarakat. Oke. seperti itu. Oke, jadi ini luar biasa sekali ya. Nah, kalau tadi juga Mas Dimas kan mengatakan ini gimana cara ya untuk biar kita bisa membuktikan kepada orang tua. Itu kan kita bisa untuk akhirnya mengisi apa tuh mengakses Levite ini gitu. Nah, ini apakah memang anak bisa untuk langsung mengakses atau ada biaya dan lain sebagainya mungkin yang bisa kiranya bisa diinformasikan gitu Kak Gaby? Karena kan biasanya kadang-kadang anak-anak kayak aduh, aku harus ngomong nggak ya sama orang tua gitu Iya. kan. Gitu. Kalau misalkan untuk mendaftar itu gampang banget sebenarnya, karena kita masih web based. Oke. Untuk aplikasi masih ongoing, tapi kita memilih untuk web based karena mungkin untuk HP anak-anak mungkin udah penuh memorinya Iya. gitu ya, jadi bisa diakses. Kita juga punya mobile view-nya juga, Oke. jadi bisa diakses di livevite.co. Itu nanti bisa mendaftar registrasi seperti biasa dengan email, kemudian diisi data-datanya, nanti udah bisa masuk ke profilnya gitu. Jadi Oke. di Levite juga kita profilnya seperti main game gitu Mbak. Jadi ada Oke. level-levelnya, ada purple, ada teal. Nanti setiap level itu bisa ada tugas-tugasnya gitu untuk mencapai level tertentu. Nah, nanti tugas-tugasnya itu dengan mengisi life achievements, life passion tadi yang seperti Mas Dimas sudah bilang. Nah, itu nanti misalkan di life achievement itu nanti bisa dibilang pencapaian aku apa gitu. Nggak usah yang akademis, nggak apa, sereceh-recehnya mungkin ikut lomba mewarnai di 17-an gitu ya. Itu kalau menurut anaknya itu sudah membantu mungkin mencapai Achievement kepercayaan gitu ya, diri betul. dia, itu juga bisa ditulis gitu. Oke, wow. Seperti itu. Berarti kan memang banyak kayak tadi ada life achievement, terus life passion dan life juga moment. life moment gitu ya. Nah ini untuk tes ini sendiri kira-kira membutuhkan waktu berapa lama nih Mas Dimas? Kalau memang diurutkan secara bertahap sesuai aturannya itu minimal 30 menit sampai dengan nanti mungkin sampai dengan 2 jam, tergantung si siswa ini mau langsung diselesaikan saat itu atau tidak gitu. Oh, oke. Karena memang dari misalkan kita sudah input life achievement kita seperti yang tadi disampaikan, misalkan lomba mewarnai atau Iya. lomba pidato gitu di level kecamatan atau level apa. Nah, nanti akan keluar opsi strength-nya, kekuatannya di mana gitu. Oke. Nanti dari opsi yang itu akan diklik yang relate dengan yang dicapai tadi. Nah, nanti di situ sistem AI kita itu akan mengolah data tersebut untuk dijadikan personal builder itu karakternya di mana gitu. Oke, Karena wow. apakah kuat di kognitif atau di motivasi dan sebagainya gitu.
Dan hasilnya pun juga kita bisa langsung untuk Ya. mengetahui gitu ya? Ya, langsung bisa keluar saat itu juga hasilnya ketika sudah diisi secara basic, dan nanti akan ketahuan nih di mana letak strength-nya tadi gitu, atau masih lemahnya di mana gitu. Jadi di situ ada rekomendasi juga gitu. Wow, luar biasa sekali. Ini sangat mempermudah sekali sih untuk teman-teman juga yang sekiranya pengen tahu passionnya apa. Karena jujur sebenarnya sampai umur sekarang pun Putri tuh kadang-kadang juga mikir, waduh, pengen banget nih tahu sebenarnya passionnya tuh seperti apa gitu kan ya. Nanti kita juga tentunya masih akan ngobrol-ngobrol lagi gimana untuk mempersiapkan teman-teman semuanya untuk bisa mencapai ataupun juga mengetahui passionnya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman, tetap bersama kami tentunya di Startup Clinic RBTV. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Oke, Startup People masih bersama kami juga tentunya di Startup Clinic RBTV bersama dengan Mas Dimas dan juga Mbak Gaby ya, masih membicarakan mengenai how to find passion to prepare yourself enter the business world juga. Dan kita akan melanjutkan lagi gitu ya, tadi sudah seru sekali, ternyata live itu juga sangat membantu ya untuk kita bisa menemukan passionnya. Dan mungkin boleh diceritakan juga dong untuk fitur-fiturnya ini ada apa saja seperti itu Kak Gaby. Jadi nanti teman-teman juga bisa lebih tahu lebih dalam gitu ya. Mungkin tadi karena udah disinggung sedikit, jadi Yes. aku mendetailkan lagi ya. Boleh. Jadi sebenarnya live fit ini lebih ke personalized CV gitu. Jadi CV-nya tuh sesuai apa yang terjadi di kehidupan kamu gitu. Karena menurut kita live fit itu sangat menghargai setiap momen di hidup anak-anak gitu ya, yang akhirnya membuat mereka sampai di titik sekarang ini. Yes, gitu. betul. Jadi untuk fitur-fiturnya itu nanti ada, kalau sudah mendaftar, itu nanti ada 3 itu life achievements, life passion, dan life moments. Life achievement itu mungkin nanti achievement apa yang sudah dicapai oleh si user atau si anak ini gitu. Kalau misalkan life passion tuh nanti passion dia ada di mana aja gitu. Terus nanti life moments ada beberapa pertanyaan. Mungkin momen apa di hidup kamu yang kamu sukai atau sedih gitu. Itu juga nanti akan mempengaruhi hasil dari analisisnya artificial intelligence gitu. Jadi mungkin menangnya kita di situ juga karena kita memakai artificial intelligence atau kecerdasan manusia buatan seperti itu. Nah, nanti kemudian kalau sudah mengisi semuanya, itu nanti akan dianalisis oleh si AI ini, nanti langsung akan diarahkan. Oh, mungkin aku hebatnya di bisnis atau di TI atau di bidang mana gitu, atau di kedokteran juga bisa medical seperti itu. Nanti setelah itu nggak cuma direkomendasikan juga, tapi juga akan diberikan rekomendasi buku
kursus, Wow. technical courses gitu, dan juga ada job opportunity gitu. Jadi dan juga kita juga ada data universitas-universitas di Indonesia, di luar negeri juga. Jadi misalkan kita hebatnya di medical gitu ya, nanti bisa tuh diarahkan buku apa sih yang bisa kamu baca, kursus apa yang bisa kamu ikuti, atau nanti univ mana yang bisa kamu masuki, seperti itu. Wow. Cukup lengkap juga. Wow, itu benar-benar sangat-sangat membantu juga. Jadi Iya. sekarang nggak perlu lagi untuk wah kira-kira passion aku apa untuk meraba-raba. Biasa kan kalau misalnya di sekolah kan juga ada yang namanya tes minat bakat juga ya. Iya. Nah ini mungkin kalau dari kelebihan dari Live IT sendiri seperti apa nih? Mungkin dari bandingkan dengan tes minat bakat gitu mas. Kelebihannya adalah banyak yang bertanya metode apa yang digunakan oleh Live IT gitu. Oke. Jadi Live IT ini menggunakan life skill dari UNESCO dan WHO yang sudah diverifikasi oleh UNESCO dan WHO tadi, dan juga sudah verifikasi juga oleh institut di Singapura dan Institut Psikologi India. Jadi memang metode yang kami pakai ini sedikit berbeda dengan psikotes atau asesmen pada umumnya gitu. Karena kita melihat bahwa ketika siswa atau siswi atau khalayak umum gitu mengisi psikotes, kadang mereka akan tergantung dengan moodnya gitu. Yes, hasilnya tuh tergantung dari mood gitu ya mas ya. Ketika kita mengisi gitu kan, kita lagi ada beban keluarga atau lagi marahan sama teman atau lagi ada perasaan apa, kita pasti akan terganggu di situ. Tapi dengan metode yang kita gunakan ini, maka ketika kita mengisi dari langkah-langkah itu step by step gitu akan tidak terpengaruh dengan situasi yang kita alami saat itu. Jadi kita bisa bercerita di situ, kita bisa memasukkan passion kita, bahkan achievement kita atau momen di kehidupan kita. Nah, itu kelebihan kita di situ. Jadi untuk data yang keluar pun atau hasil yang keluar pun ya tidak tidak terganggu tadi dengan mood kondisi tadi itu ya. psikologis yang ketika mengisi gitu. Dan nggak harus langsung diisi selesai, bisa karena diisi besoknya lagi, diisi kapan lagi, karena durasinya kita setahun panjang nih, itu durasinya setahun gitu. Jadi bisa digunakan untuk ketika nanti lulus atau ini bisa mencapai hasil yang maksimal gitu. Wow, luar biasa sekali ya mas ya. Nah, kalau melihat dari kadang-kadang hobi ataupun juga minat sama bakat orang itu kan kadang-kadang berubah-ubah ya, gitu. Nah, untuk hasilnya gitu, sekiranya misalnya katakanlah, oh Putri ini ternyata di seni gitu ya, gitu. Terus habis itu, aduh tapi aku ngerasa punya sesuatu yang lain gitu. Nah ini bisa nggak sih mas ada kemungkinan untuk berubah juga hasilnya dengan apa ya, kita misalnya tes lagi karena kan ternyata jangka waktunya 1 tahun gitu ya. Itu memungkinkan untuk mengubah hasilnya. Yes. Karena tadi seperti disampaikan Mbak JB di awal, kenapa sih harus SMA gitu? Karena kalau nanti SD SMP sebenarnya bisa juga, tapi nanti akan kejauhan. Nanti jadi tidak akurat atau mungkin kurang optimal. Karena kalau di SMA nanti jangka waktu setahun itu bisa kita lihat perubahannya di situ. Misalkan di kelas 1 SMA gitu, dia suka sepak bola gitu. Yes. Berarti akan keluar hasilnya, oh dia ini nanti bisa bekerja sama secara tim gitu, nggak yang individual. Dan ternyata di kelas 2 dia ternyata ganti suka tenis. Oke. Ya, suka tenis. Jadi memang dia secara individu itu bagus. Sebenarnya tidak mengubah secara keseluruhan ya, tapi akan jadi melengkapi. Oke. Nah, misalkan nantinya dia ini akan menjadi seorang arsitek gitu, tapi tidak hanya dia arsitek ya udah biasa arsitek, tapi arsitek yang mampu bekerja secara tim, arsitek yang mampu mengelola emosi atau mampu merancang sesuatu dengan lebih baik. Nah, di situ nanti perubahan-perubahan yang terjadi ketika selama setahun terhadap passionnya itu tidak serta-merta mengubah hasil akhir, tapi akan melengkapi. Jadi karena tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ada kekuatan strength-nya gitu ketika kita mengisi, apa nih quote-nya di situ gitu, apa quote-nya di bidang apa, di situ bisa dipilih. Nah, akan relate nggak nanti ketika passionnya berubah dari misalkan dari suka sepak bola menjadi suka tenis, bahkan muncul strength yang sama. Nah, itu berarti tidak banyak mengubah. Oke, wow, luar biasa sekali ya, sangat menarik sekali. Jadi kayak pengen juga ikutan tesnya gitu. Nah mungkin kalau ini kan juga sangat bagus ya, ketika mungkin target marketnya adalah anak-anak SMA maupun juga mungkin mahasiswa ataupun juga
orang-orang yang mencari kerja di awal karir seperti itu ya. Ada kepikiran juga nggak sih mungkin untuk next-nya mengembangkan juga atau bekerja sama dengan sekolah-sekolah ataupun juga universitas gitu, Kak Gaby? Kita sebenarnya memang lagi menargetkan untuk Oke. kerjasama sama sekolah-sekolah gitu. Kita lagi actively searching sih buat sekolah-sekolah, dan juga sudah beberapa kali mengadakan event dengan sekolah-sekolah di, kalau kita masih di region Tangerang, Bogor, kayak gitu. Masih. Oke, nanti mungkin next bisa di Jogja gitu ya. Ada tambahan mungkin Mas? Ya kalau untuk dengan sekolah tadi seperti yang disampaikan, kita biasa bekerjasama dengan guru BK nih. Oh Guru iya, bahasa betul, Inggris. betul. Nah, biasanya di Iya. SMA ini ada program dari BK ini untuk mengarahkan untuk siswanya yang ingin melanjutkan perguruan tinggi gitu. Jadi kita biasanya akan bekerjasama dengan guru BK untuk mengadakan seperti ya audiensi gitu, atau memang kita bisa presentasi di kelas, kita bisa menyampaikan di sini bahwa kalau untuk melanjutkan ke perguruan lebih tinggi ya kita harus kenali dulu kekuatan kita di mana gitu. Kita harus tahu dulu passion kita di mana ya. Karena gini ya Mbak ya, biasanya kalau anak-anak SMA ini kuliah di mana tuh pasti ikut-ikutan teman gitu, banyak juga. Iya, banyak betul-betul. Circle aku manajemen nih gitu. Iya, Jadi aku pengen gitu. manajemen juga Biar gitu ya. temennya besok. Kan kalau gitu kan kadang yang aduh ternyata sudah masuk kuliah ternyata saya nggak nggak cocok cocok. nih di Iya, sini benar-benar. gitu. Sementara orang tua udah mengeluarkan biaya yang lebih banyak gitu. Nah makanya di sini kita bekerjasama dengan sekolah dengan kampus itu supaya dapat mendapatkan hasil dari si anak itu lebih tepat gitu, lebih sesuai passionnya. Jadi nggak biaya yang dikeluarkan orang tua pun juga nggak sia-sia. Iya, Kita kan betul. udah setengah jalan minta pindah gitu. Betul. Orang tua udah keluar banyak gitu. Betul. Ya, kalau kita dulu nggak ada ya kan, ya udah mau dijalanin aja gitu. Banyak juga pertanyaan yang masuk ke kita, bagaimana sih kalau kita sudah terlanjur gitu, Ya, terlanjur gitu. betul. Ya, mau nggak mau gini, kita tetap bisa untuk di situ. Karena nanti misalkan, ya udah saya udah terlanjur masuk ke ekonomi nih, sementara saya sukanya di kegiatan seni atau yang ke publik gitu, ya kan. Oh ya sudah, nanti ketika tahu hasilnya bahwa dia kuat di PR gitu, misalnya di public relation, akan keluar rekomendasi kursus-kursus. Oke, Ya sudah, yes. kamu selesaikan aja kuliahmu tepat waktu kalau bisa gitu ya, nggak molor-molor gitu. Sambil kamu bisa ngambil kursus-kursus atau gitu ya. untuk meningkatkan keterampilan di situ. Oke, karena ilmu yang kita dapat itu juga nggak melulu hanya Iya. dari universitas sekolah Iya. gitu ya, tapi kita juga bisa mendapatkan dari kursus-kursus lain. Mungkin ini karena wah nggak kerasa sekali ya, ternyata mungkin ada closing statement dari Kak Gaby maupun juga Mas Dimas mengenai Live VT untuk teman-teman semua. Monggo silakan. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Yes. Nah, kalau aku sih pengen ngasih tahu ke orang-orang semua gitu, kalau Live It ini hadir sebagai penunjuk arah gitu ya, penunjuk arah kalau kita tuh mau passion di mana gitu bisa, dan kita bisa menemukannya seperti itu. Dan aku mau ngasih tahu juga untuk caranya, itu teman-teman bisa daftar langsung ke liveit.co. Nanti untuk hari ini aja ada diskon, bisa diakses di bit.ly/rbtv-lv. Nanti akan ada diskon kupon, jadi dari yang harganya 50.000 bisa hari ini aja harganya 10.000 seperti itu. Itu bahkan lebih murah dari boba ya. Jadi untuk bisa menemukan passion itu semurah dan semudah itu. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman yang tertarik bisa banget untuk langsung menuju ke website kita. Seperti itu. Terima kasih. Aman dari saya. Ini mungkin statement buat pesan aja buat teman-teman yang sekarang sedang masa sekolah dan ingin melanjutkan ke perguruan lebih tinggi. Bisa teman-teman mulai sekarang bisa kenali diri Anda sendiri dan bisa dilakukan di Live IT supaya nanti ketika melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau ke perguruan lebih tinggi, jurusan yang diambil itu tepat gitu, sesuai. Terus juga untuk sekolah ini mungkin buat guru-guru ketika masih sekolah gitu kan, biasanya guru akan mengarahkan ya ke mana si siswa ini akan melanjutkan kuliahnya gitu, karena biasanya rata-rata dari SMA itu pasti akan melanjutkan ke kuliah gitu. Nah mungkin dari sini guru-guru sudah mulai peduli ya, lebih peduli lagi kepada siswanya, jadi bisa diarahkan ini loh ada platform yang bisa mengetahui karakter siswanya gitu. Dan terakhir untuk orang tua supaya
tidak mengeluarkan biaya yang sia-sia di tengah jalan ketika nanti anaknya salah jurusan. Iya, gitu. betul. Bapak atau ibu gitu ya. Bapak atau ibu bisa nih mulai sekarang dicoba platform kita di levite.co atau ajak anaknya untuk ayo ngisi bareng-bareng gitu supaya oh anak saya ternyata passionnya di sini, ternyata anak saya sukanya ini, dan orang tua tidak serta-merta lagi langsung kamu harus kesini, kamu harus gitu. Nanti daripada di tengah jalan kuliahnya tidak selesai atau minta pindah Jurusan kampus, gitu Jadi, ya. biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak Betul. gitu. Jadi untuk siswa, untuk orang tua, untuk guru, yuk sama-sama kita sekarang mematahkan nih supaya persentase salah jurusan turun atau Iya. bahkan nggak ada gitu. Iya, Nah, sekarang betul. tinggi banget ya, 87%. Oh iya toh. Iya, salah jurusan di Wow, jadi ini juga menjadi sebuah solusi juga untuk Bapak Ibu, guru maupun juga siswa, mahasiswa juga ya untuk bisa lebih memahami passionnya apa Ya, gitu betul. ya. Oke, terima kasih Kak Gaby dan juga Kak Dimas, sangat seru sekali. Semoga kita next bisa ngobrol-ngobrol lagi Boleh, dengan boleh. tema yang mungkin ada pengembangan-pengembangan dari Levite seperti itu. Dan akhirnya Putri Maharani harus pamit. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Jadi jangan lupa untuk tetap nonton Startup Klinik RPTV. Putri Maharani pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa. Startup, make it happen. Bye bye. Perbarui informasi Anda bersama kami. Kabar seputar DIY dan Jawa Tengah kami rangkum untuk Anda. Menyapa Anda setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya.